Swastiastu, para sahabat pencinta damai dan pengikut setia Weda. Setelah melakukan sime krama dengan penganut Hindu dunia di beberapa negara aman, dan terakhir kita melakukan sime krama dengan Hindu Pakistan yang memiliki ketegangan cukup tinggi, kini kita ke negara Islam Yaman. Hindu di negara Islam Yaman mengalami tantangan cukup besar. Karena itu semoga kita bisa belajar dari pengalaman Hindu Yaman. Inilah cerita sime krama dengan Hindu Yaman. Sebelum kasus perang saudara, Yaman dianggap sebagai salah satu negara dengan penduduk paling beragam di dunia. Toleransi berkembang dan tumbuh subur dengan baik. Yaman sebagai negara Islam, penduduknya hampir 100% beragama Islam. Dari total populasi penduduk yang mencapai 31 juta jiwa tahun 2022, mayoritas penduduk Yaman beragama Islam Sunni yang mencapai 60-65%, dan sekitar 35-40% merupakan penganut Islam Syiah. Sisanya kurang dari 1% merupakan penganut agama minoritas seperti Bahai, Hindu, Kristen, dan juga Yahudi. Jumlah umat Hindu di Yaman mencapai 202.700 orang atau 0,7% dari total populasi penduduk Yaman tahun 2022. Kebanyakan umat Hindu di Yaman adalah keturunan India yang telah tinggal di negara tersebut selama beberapa generasi dan telah memiliki kewarganegaraan Yaman. Umat Hindu di Yaman sebagian besar tinggal di kota-kota besar yaitu Aden, Mukalla, Sir, Lahad, Mocha, dan Hudaidah. Hindu di Yaman memiliki perjalanan sejarah cukup panjang dan lama. Agama Hindu diperkenalkan ke Yaman oleh para pekerja migran India dan Nepal. Saat ini karena negara dalam keadaan perang, maka agama Hindu di Yaman sebagian besar tidak menunjukkan jati dirinya dan bermukim di kota-kota tersebar di seluruh negeri Yaman. Lebih dari setengah lusin kuil yang dibangun di Yaman berada di kota Aden, dibangun pada abad ke-19. Kuil Sri Trikamariji Haveli dibangun tahun 1862, diikuti pembangunan kuil Hanumaji Sekotman, kuil Sri Ramahareji, kuil Sri Harej Mataji Mandir, dan kuil Sri Sangka Hanuman. Adanya kuil dengan dewa utamanya tidak menjadikan penganut Hindu di Yaman terbelah. Hal ini sejalan dengan Bhagavad Gita Adhyaya 9 Sloka 29 yang menyatakan, "Aku adalah sama pada semua makhluk, tidak ada yang terbenci atau tercinta padaku, akan tetapi mereka yang menyembahku dengan bakti, mereka ada di dalamku dan aku pun ada di dalam mereka." Sloka ini tegas mengajarkan bahwa yang paling utama adalah melakukan persembahan. Adanya kuil-kuil yang mengutamakan dewa-dewa adalah bagian atau cara umat Hindu melakukan bakti kepada Brahman. Bila ada sahabat pencinta damai dan penganut Weda jalan-jalan ke Yaman dan ingin bersujud bakti pada Brahman, dapat mengunjungi kuil-kuil yang ada yang saat ini masih terbuka untuk pelayanan ritual keagamaan. Kuil-kuil yang ada yang masih beroperasi diantaranya adalah kuil Sri Tarik Merga yang dibangun tahun 1862, kuil Sri Ramji dibangun tahun 1875, dan kuil Hanuman yang dibangun tahun 1882. Pengelolaan kuil-kuil ini berada pada Asosiasi India di Aden dan memberikan pelayanan secara reguler setiap bulan.
Kuil lainnya yaitu kuil Awam, umumnya dikenal sebagai Mahram Bilqis, di mana kuil ini merupakan kuil terbesar dan terbuka selama 24 jam. Di tengah kehidupan harmoni penganut Hindu Yaman dengan penganut mayoritas Islam, tiba-tiba ada perubahan politik akibat perang saudara. Kini kendali pemerintahan Yaman dilakukan komunitas kelompok Houthi yang menjadi pemenang perang saudara. Houthi merubah peta kerukunan antar umat beragama di Yaman. Hal ini juga berdampak kepada penganut Hindu di Yaman. Tahun 2015, Hindu Yaman mengalami masa kelam karena kuil Hindu yang ada mendapatkan serangan. Selanjutnya, kuil Hindu yang ada dihancurkan dan dikuasakan pengelolaan asetnya kepada pengikut Al-Qaeda. Salah satu kuil yang dihancurkan dan kini jadi saksi bisu atas keruntuhan kuil yang dihormati selama ini oleh masyarakat Yaman yaitu kuil Sri Hingraj yang dibangun sekitar tahun 1865. Kuil Sri Hingraj merupakan kuil yang menempati lokasi di pegunungan yang sangat indah dan memiliki kawasan yang sangat luas di kawasan Aden. Kini bahkan 10 kuil Hindu juga telah dianeksasi Kementerian Wakaf dan Agama Negara Yaman. Bencana kemanusiaan yang dialami Hindu Yaman tidak mencerminkan kekerasan agama. Kekerasan yang dilakukan mencerminkan sikap politik pemerintah Islam Yaman di bawah kekuasaan Houthi yang kurang toleran terhadap rakyatnya, terutama penganut minoritas agama Hindu dan penganut agama minoritas lainnya. Sikap pemerintah Islam Yaman tidak mencerminkan sikap negara Islam pada umumnya. Terbukti Hindu aman dan damai di negara Islam lainnya seperti Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, dan negara Islam lainnya. Dari segi ajaran, sesungguhnya antara Hindu dan Islam memiliki pandangan searah terhadap tindakan kekerasan. Kekerasan bertentangan dengan nilai-nilai agama Islam maupun agama Hindu. Sesuai pandangan ajaran agama Islam yang dikutip dari laman Google menunjukkan bahwa Islam mengajarkan kasih sayang, keramahan, dan kedamaian. Islam melarang kekerasan fisik dan verbal karena bertentangan dengan prinsip menjaga kehormatan dan keselamatan sesama manusia. Islam juga melarang segala bentuk kekerasan dan penindasan, termasuk kekerasan seksual. Dalam kitab suci Al-Quran menunjukkan bahwa Islam menjunjung tinggi nilai norma kemanusiaan. Pandangan ajaran agama Hindu juga tegas menentang kekerasan terhadap sesama manusia. Kitab suci Weda mengajarkan untuk menjalin hubungan yang baik kepada siapapun. Kekerasan atau menyakiti orang lain sama halnya menyakiti diri sendiri, sebagaimana ajaran Tatwam Asi. Hindu juga bersifat toleran dan dapat menghargai kebenaran yang ada dalam ajaran agama lain. Berdasarkan pandangan tersebut, kekerasan yang dilakukan kelompok Houthi dan Al-Qaeda serta perampasan kuil oleh pemerintah Islam Yaman mencerminkan bahwa kekuatan politik berada di atas nilai-nilai kebajikan dan moralitas yang diajarkan agama, di mana sebagaimana ajaran agama masing-masing menempatkan manusia sebagai ciptaan Tuhan yang harus dihormati. Kekerasan politik dengan menunggangi agama adalah cermin kekerdilan politik yang tidak mampu mencari solusi terbaik di tengah suasana perang yang saat ini dialami seluruh masyarakat Yaman. Dalam situasi mengalami kekerasan politik dan diskriminasi, umat Hindu Yaman yang jumlahnya 202.700 orang atau 0,7% tetap bertahan. Bahkan sesuai dengan data Pew Research melaporkan diperkirakan populasi Hindu di Yaman akan mencapai 0,8% di tahun 2050.
Di tengah ketidakpastian keamanan, kuil-kuil Hindu masih memberikan pelayanan setiap bulan dan membuka kuil selama 24 jam. Sikap umat Hindu Yaman menunjukkan bahwa bila Tuhan menghendaki, bahkan kehancuran bisa terjadi di saat tenang. Karena itu, kekerasan yang dialami dipandang sebagai bagian dari cara Brahman mencintai dengan cara lain agar umat Hindu Yaman mampu membuktikan sebagai pengikut setia. Hal ini sejalan dengan janji Brahman pada Bhagavad Gita Adhyaya 10 Sloka 22 yang menyatakan, "Ia yang menyembahku memusatkan pikiran hanya padaku. Pada mereka yang selalu tekun, aku memberikan apa yang mereka butuhkan dan memberi perlindungan pada apa yang dimilikinya." Pelajaran apa yang dapat dipetik dari ketangguhan, kesetiaan, kesabaran, dan kepercayaan Hindu Yaman terhadap janji Brahman yang termuat pada kitab suci Weda? Ya, pelajaran yang harus kita petik sebagai penganut Hindu di Indonesia, teristimewa penganut Hindu di Bali yang saat ini aman dan damai, patut bersyukur pada anugerah Brahman. Kita doakan Indonesia tetap aman dan damai. Kita doakan Hindu Nusantara damai sejahtera. Kita doakan Hindu di Bali damai sejahtera. Kita doakan sesama penganut agama damai sejahtera. Agar kejadian di Yaman tidak terjadi di Indonesia, maka sebagai penganut Hindu dan sesama penganut agama harus berjuang bersama-sama untuk saling membahagiakan dan menjauhkan diri dari politik kekerasan atas nama agama. Semoga Brahman memberkati kita semua. Om Santi, Santi, Santi. Om.